warahmatullahi wabarakatuh. Makanya warahmatullahi wabarakatuh saya masuk. Yang jaga absen juga sudah masuk. Karena saat lagi tak mulai itu sudah lewat 10 menit. Ya itu udah tunggu dari tadi. Udah bagus, dapat yang bagus. Dapat dari kamu? Kemarin Kak. Ini baru ide, saya yang ide. Baru ide. Oh, Baru dapat itu. Tadi baru Terpencet. Oh. Kemarin aku bisa mau meliput. Baik, warahmatullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan sama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Kiai Haji Ustaz Rizky Proses di Selatan. Yang apa ya? Ada. Banyak. Ada 30. Oh, 4. Ada paralel kan kita deh. Ya, Sat? Sony enggak? Udah nyala. Ada yang Ada. Udah ada mic speaker juga satu belah sana, ada paralel. Pakai kamera aja. Ide dulu. Ide. Ada pakai izin. Iya. Kita udah dikasih. Ada dikasih. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat thumma amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para sesepuh, para asatidz, dan ustadzah, khusus hadir bersama kita, guru kita Ustaz Amin Al-Duni, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh jamaah, bapak-bapak, adik-adik, jamaah iktikaf yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan iktikaf. Tidak terasa ya, bulan Ramadan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kita ya. Sekarang kita sudah berada di malam yang ke-28 ya. Begitu cepat ya, waktu berjalan, sekarang sudah malam ke-28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita ya, mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Ramadan seperti bayi dan yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita akhlak salafis saleh. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita kemarin masuk halaman yang ke 14 ya. 13 atau 14? 13. Oh, 13. Dari bawah.
Oh 13 baris yang keempat. Hah? Atau kayaknya 14 ya. Oh 12. Oh iya 12, kemarin 12. Insya ya. Kemarin kita sudah membahas 2 kali tentang betapa luar biasanya ya rasa takutnya salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang saya ingin agak cepat sedikit ya karena kita sudah malam yang ke-28. Karena pembahasannya masih tentang kasratul qaul, rasa takut yang sangat luar biasa di dalam diri para salafus saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bab yang agak berbeda dari pembahasan sebelumnya, langsung ke halaman 18. Langsung ke halaman 18. Kita bahas pembahasan yang berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya. Halaman yang ke-18 baris yang kedua langsung paling atas. Ketemu enggak? Halaman 18. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul afwi was-safhi. Ya. Halaman 18. Kalian udah ketemu? Sudah. Sudah kayaknya udah hafal. Ya belum megang kitab. Udah di luar kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di antara akhlak-akhlak salafus saleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka dan mudah-mudahan meridhoi kita semua dengan mengikuti jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kathratul afwi was-safhi. Dahsyatnya mereka memiliki sifat al-afwi, mudah memaafkan, was-safhi, dan lapang dada. Itu ciri-ciri orang-orang soleh sebelum kita, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan memiliki sifat yang lapang dada. Angkulli man adahu, terhadap setiap orang adahu yang menyakiti mereka. Itu ciri-ciri salafus saleh. Bidorbin, baik mereka dipukul, au akhdimalik, atau diambil hartanya, au mukuin fi irdin, atau mereka disakiti kehormatannya, au nahmidalik, atau semisalnya. Jadi ketika mereka dipukul, hartanya dirampas, dicuri orang, atau terjatuh pada sesuatu yang membuat mereka harga dirinya dilecehkan oleh orang lain, ataupun yang lainnya, mereka dizolimi, ya. Mereka begitu mudah memaafkan dan lapang dada, ya, memaafkan orang-orang yang menzoliminya. Takhallukon, dengan mencontoh akhlak bi akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yantaqimu li nafsihi. Rasulullah itu tidak pernah balas dendam karena dirinya disakiti. Itu Rasulullah, ya. Dalam kisah yang masyhur kita pernah dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu ketika di Taif, ya, sampai berdarah-darah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika berdakwah dilempari batu. Kalau kita sekarang nih lagi itikaf, tiba-tiba di luar ada yang lempari batu, jangankan ustadznya, masjidnya dilempari. Kira-kira apa reaksi dia? Ya kan? Langsung kita kejar, kita lapor pada RT, pada RW, kalau bisa laporin ke polisi, ya. Ini sudah melecehkan, ya, gitu. Rasulullah SAW, ya, sampai datangi oleh malaikat Jibril yang perintahkan kepada malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu ingin
niscaya akan aku angkat gunung itu, saya timpakan kepada orang-orang yang telah melecehkan. Jawaban Rasulullah, jangan lakukan itu wahai malaikat. Kalau kita yang ditawarin, ada yang lemparin kita pakai batu, ditawarin, kira-kira kita jawabannya apa? Kita bilang malaikat hajar, hajar. Ada yang zolimin kita, belum ditawarin sama malaikat tadi kita berangkat tangan, ya Allah hancurkan orang zolim itu kan gitu. Rasulullah enggak. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Itu dahsyatnya akhlak salafus saleh. Ketika disakiti, mereka tidak mudah balas dendam, sakit hati, apalagi sampai mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menzaliminya. Jadi kalau Rasulullah disakiti secara fisik, beliau tidak pernah marah. Wa inna ma yantaqimu idza untuhikat hurumatullah. Tapi Rasulullah SAW akan marah idza tuhikat, jika dilecehkan hurumatullah, kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilecehkan, ajaran Islam yang dilecehkan, Al-Quran yang dilecehkan, Rasulullah SAW baru bereaksi. Berbeda dengan zaman sekarang, Al-Quran dilecehkan biasa aja gitu. Ulama dilecehkan biasa. Tapi kalau diri yang dilecehkan, langsung lapor pencemaran nama baik. Itu bedanya sangat sesuai dengan zaman kita sekarang. Dan itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita sudah masuk malam ke-28. Kalau dalam diri kita sudah tertanam sifat ketakwaan itu, kita tahu dalam Al-Quran di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu uiddat lil muttaqin wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri orang yang bertakwa. Kalau dia sudah mudah dengan lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Kita lagi naik mobil, tiba-tiba ada anak kecil pakai sepeda listrik nabrak mobil kita. Nah, kira-kira mau kemana? Atau kita naik motor kita disenggol, kita lagi santai disenggol. Kira-kira marah nggak? Sedikit. Keluar nggak kata-kata yang keras? Kata-kata yang kasar dari mulut kita. Kalau keluar kata-kata keras, kata-kata kasar, cacian, makian, itu berarti kita belum bisa mencontoh salafus saleh, dan dalam diri kita belum ada sifat ketakwaan, masih kurang gitu. Masih kurang. Itu luar biasanya Rasulullah SAW dan para salafus saleh sebelum itu. Bahkan Ja'far bin Muhammad, seorang salafus saleh yang bernama Ja'far bin Muhammad, yang dulu pernah berkata, la'an an dima, seandainya saya menyesal anil abdi karena salah memaafkan orang lain, saya maafin orang ini, ternyata orangnya kurang ajar, ngelakuin kesalahan lain. Ahabbu ilayya, itu masih lebih aku cintai min an dima, dibandingkan saya menyesal alal ukuwah, telah menghukum orang. Nyesel gara-gara menghukum orang, itu kan khawatirnya orang itu sakit hati. Kalau sudah sakit hati, belum tentu kita nanti dimaafkan. Tapi kalau salah memaafkan kesalahan orang lain, kita nyesel, itu masih lebih disukai ketika kita salah memaafkan dibandingkan salah menghukum. Bahkan Al-Madaini, salafus saleh yang lain bernama Al-Madaini yang dulu beliau berkata, akbahul mukafa'ah, seburuk-buruk balasan, al-mujazatu bil kisah, yaitu balasan dengan menjelek-jelekkan orang lain.
Ketika kita disakiti, terus kita jagain orang yang menyakiti kita. Menurut salafus saleh itu adalah sebaik-baik pembalasan seorang mukmin. Yang terbaik itu kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Itu makanya berat sekali. Tapi kalau kita bisa melakukan itu termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Bahkan At-Taimi salah seorang salafus saleh yaqul, beliau berkata, kathratul ihtimal. Ketika seseorang mampu sering untuk menahan beban, bersabar dari hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Ketika ada orang-orang yang sabar menanggung rasa sabar, ketika disakiti oleh orang-orang lain, turisul mahabbah, niscaya hal itu akan memunculkan al-mahabbah, rasa cinta kasih. Bapak-bapak disakitin sabar, disakitin memaafkan, bahkan disakitin malah justru membalas dengan yang lebih baik. Pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Abbas disakitin, dikata-katain, dijelek-jelekin, terus sampai ke telinga beliau ada orang yang nyakitin dia, ngata-ngatain dia, memfitnah dia dengan hal-hal yang tidak benar. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas? Dia kirimin hadiah. Masya Allah. Dia kirimkan hadiah untuk orang tersebut. Sampai akhirnya apa? Sampai orang itu merasa malu, mengakui kehebatan akhlak sahabat Rasulullah yang luar biasa itu, dan akhirnya menjadi murid dari Abdullah bin Abbas. Itu dahsyat. Kalau kita bisa, ada orang yang jelekin kita, justru kita kirimin hadiah. Begitu juga yang terjadi pada Husain. Siapa Husain? Husain bin Abi Thalib bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Husain ini disakitin, orang lagi lewat, di samping Husain juga lewat, tiba-tiba ada yang nyaci maki Husain, jelek-jelekin. Kalau kita melabrak, dilabrak Husain. Ketika selesai dia melabrak Husain dengan segala cacian dan makiannya, orang-orang yang bersama dengan Husain udah mau marah tuh menghabisi orang yang mencaci maki cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Husain? Kata beliau, wahai saudaraku, apa yang engkau sebutkan tentang aibku yang tidak ketahui masih lebih banyak dibandingkan yang tadi engkau sebutkan. Bayangin, kita dikatain sama orang, jawabannya bukan ngebales cacian makian itu, tapi justru dibilang sama Husain bin Ali, wahai saudaraku, apa yang tidak kau ketahui tentang aibku, kekuranganku, kehilafanku, dosaku, kemaksiatanku kepada Allah masih lebih banyak dibandingkan apa yang tadi engkau sebutkan. Jadi dia sadar dia langsung. Kadang-kadang kita dikatain orang langsung bereaksi kan gitu. Tapi orang-orang soleh sebelum kita, dia bilang, yang kamu sebutin itu belum apa-apa. Saya justru lebih buruk lagi dibandingkan ini. Hajatnya apa? Kamu punya hajat gak? Biar saya penuhi hajat itu. Dia kasih uang, akhirnya orang itu minta maaf dan mengakui, saya bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahsyatnya akhlak salafus saleh. Jadi kathratul ihtimam turisul mahabbah. Orang yang bisa menahan, menanggung kesabaran ketika disakiti oleh orang lain, itu bisa memunculkan al-mahabbah, rasa cinta. Seorang guru misalnya yang sabar dengan segala kenakalan murid-muridnya, saya yakin murid-muridnya akan senang kepada guru tersebut. Beda dengan guru yang ketika anak muridnya nakal dia langsung bereaksi kan gitu. Itu biasanya juga tidak disukai oleh murid-muridnya.
seorang ayah, seorang ibu yang sabar ya, dengan perlakuan anak-anaknya yang kurang mengenakan, itu pada akhirnya nanti anaknya akan sadar dan mencintai orang tuanya karena kesabaran yang mereka miliki. Itu salah satu contohnya. Wasu'ila Qatadah ya. Imam Qatadah ditanya, Man a'dhamun nasi qadran. Siapakah a'dhamun nas? Orang yang paling tinggi qadran, kedudukannya ya. Qala, beliau menjawab, orang yang paling tinggi kedudukannya aktsaruhum afwan, orang yang paling banyak memaafkan. Banyak memaafkan kesalahan orang lain. Yaitulah Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul itu luar biasa. Ya. Sekelas siapa? Abu Sufyan yang memimpin perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, membunuh banyak sahabat. Pada akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dimuliakan oleh Rasulullah SAW sampai akhirnya masuk Islam. Yang tadinya Rasulullah adalah orang yang paling dia benci, berubah menjadi orang yang paling dia cintai. Itu dahsyatnya sifat pemaaf. Wakana Abu Sa'id Al-Maqbari Yaqul, beliau pernah berkata, Min tamamil afwi, di antara kesempurnaan memaafkan, tarku mukafa'atil dhalim. Ya. Kesempurnaan kalau kita ingin memaafkan itu jadi sempurna, sifat memaafkan itu tarku mukafa'atil dhalim, kita meninggalkan membalas orang yang zalim. Orang zalim sama kita gak kita balas, itu sifat memaafkan kita itu sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattarakum alaihi, dan justru kita berkasih sayang kepada orang tersebut. Bisa nggak Bapak? Orang zalim kita maafkan, bahkan kita sayangi. Itulah yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang masyhur juga kita pernah dengar, Rasulullah setiap berangkat ke masjid diludahi, ya kan, sama seorang Yahudi. Rasulullah lewat, kalau kita, ya Allah, gitu, matikan orang ini ya Allah, atau berikan dia azab ya Allah, gitu. Ini Rasulullah biasa aja, lewat lagi besok, tiba-tiba orang itu nggak ada yang meludahi Rasulullah justru datang ke rumahnya, nanya ke orang-orang, ini orang yang biasa meludahi saya kemana? Dapat kabar orang itu jatuh sakit. Ternyata orang yang paling pertama menjenguk orang tersebut siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menjenguk beliau, dia merasa terharu dengan akhlak Rasulullah, yang pada akhirnya beliau langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasul kita, Nabi kita itu bukan orang pendendam. Kalau Rasulullah dendam, Abu Sufyan gak akan masuk Islam. Khalid bin Walid gak akan masuk Islam. Yang bikin kaum muslimin bisa dikatakan kalah di perang Uhud adalah taktik dari Khalid bin Walid. Tapi pada akhirnya Khalid bin Walid justru masuk Islam dan dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahsyatnya ya, sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita sekarang umat Islam belakangan ini kok banyak di antara kita yang sumbu pendek. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Masya Allah. Wa kathratu su'alillah an ya'fu anhu. Dan permintaan kita yang paling banyak kepada Allah seharusnya apa? An ya'fu anhu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Itu dahsyat. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, yang pertama kita tidak balik menzaliminya, yang kedua justru kita menyayanginya, ya. Yang keempat kita minta sama Allah agar Allah mengampuni kezalimannya.
Bisa nggak kita ada orang kita doain sama Allah biar Allah mengampuni kezaliman. Kalau kita bisa itu dahsyat sekali. Berat banget ya. Di situlah bisa dikatakan kita sifat memaafkan itu sempurna menurut para salafus. Kalau kita kan nggak gitu. Kalau ditanya dimaafin nggak tuh? Dimaafin. Tapi dalam hati mau kesel. Tetap gerundeng. Yang ada tetap berdoain keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Tetapi Rasulullah luar biasa. Orang-orang yang menzaliminya didoakan agar dapat hidayah. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma duriba al-Imamu Malik, ketika duriba dipukul siapa? Al-Imamu Malik, Imam Malik bin Anas, ya, pendiri mazhab Maliki. Ya, beliau disiksa. Ketika dalam pemerintahannya dia nggak cocok dengan pendapat pemerintah, beliau ditangkap, beliau disiksa. Ya, nggak cuma Imam Malik, Imam Ahmad pun pernah disiksa, dicambuk karena tidak sependapat dengan pendapat pemerintah. Jadi Imam Malik itu pernah ditangkap pemerintah, disiksa. Imam Ahmad pernah, bahkan Imam Syafi'i juga pernah, bahkan Imam Malik pun pernah. Jadi kalau ulama dikriminalisasi itu udah biasa. Kalau ulama kok nggak dikriminalisasi, justru itu perlu dicurigai. Kalau ulamanya cocok terus sama pemerintah, nggak pernah berseberangan, itu justru mencurigakan. Tapi ulama itu zaman dulu menasehati pemerintah. Imam Malik pernah disiksa, dipukul pakai cambuk. Imam Ahmad juga pernah. Imam Syafi'i itu pernah diarak dari Yaman ke Suriah, ya, gara-gara dituduh sebagai pemberontak, ya, bersekongkol dengan si Al-Qadhi. Walamma duriba al-Imamu Malik, ketika Imam Malik dipukul ya dengan cambuk, ja'ala doribahu fi'il, beliau dalam hatinya langsung menjadikan, ya, doribahu orang yang memukulnya fi'il, dia halalkan. Jadi semenjak pukulan yang pertama min awali sautin, dari semenjak pukulan cemeti yang pertama, silakan kamu pukul saya maafkan apa yang kamu lakukan. Itu Imam Malik. Dan semenjak pukulan yang pertama beliau sudah memaafkan orang yang memukul dia. Min awali sautin dorobahu bi, dengannya. Nggak ada rasa dendam sedikit pun kepada Al-Bojo yang mengeksekusi Imam Malik saat itu. Wa kadzalika balagona, demikian juga yang sampai kepada kami, ya, ada penulis Anil Imam Ahmad, tentang Imam Ahmad ketika beliau dipukul, dicambuk. Dari semenjak pukulan yang pertama dia sudah memaafkan orang yang mencambuk. Ya. Kalau kita kan ya Allah, ya, ini orang zalim, matikan dia kan gitu. Tapi ulama-ulama sebelum kita luar biasa dahsyatnya memaafkan kesalahan orang. Wa kana Ka'ab al-Ahbar, salah satu yang lain bernama Ka'ab al-Ahbar, yaqulu, beliau berkata, man sabara ala adza imro'ati, barang siapa yang sabar ala atas ada perbuatan yang menyakitkan imro'atihi, dari istrinya. Bapak-bapak kebetulan dapat istri yang cerewet, bawel kita, tiap hari ngomel melulu, apa-apa salah gitu kan, datang telat salah, kecepatan juga salah, ngasih duit salah, nggak ngasih duit lebih salah. Ada kan tipe istri itu yang memang cerewet gitu. Kata beliau apa? Barang siapa yang bersabar atas, ya, perbuatan yang menyakitkan dari istrinya, atau umur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang tersebut, suami yang sabar tersebut, minal ajri, pahala ma'u'tiya Ayyub, sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi
Ayyub alaihi salam. Jadi salafus soleh itu sama orang lain aja dia mudah memaafkan, apalagi orang terdekatnya, istrinya sendiri, orang tuanya, mertuanya, anaknya, itu lebih pantas lagi untuk kita maafkan kesalahan. Bahkan kata beliau, kalau kita sabar dengan ujian Allah berupa istri yang cerewet, yang bawel, naudzubillah min dzalik, itu pahalanya seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ais. Ya, hanya sabar. Ada kesini yang punya istri cerewet kan gitu. Saking cerewetnya jarang pulang ke rumah, nongkrong di masjid dan nongkrong di warkop gitu. Pas ditanya nggak berani pulang. Ya Allah, sabar itu ujian. Nanti pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ini buat ibu-ibu juga. Wa man sabarot, barang siapa di antara ibu-ibu para istri sabarot yang bersabar ala ada zaujiha, bersabar atas KDRT atau perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang menyakitkan zaujiha yang dilakukan oleh suaminya. Nggak cuma istri yang cerewet, kadang suami juga main pukul sama istri kan ya. Ada suami nggak menghargai, tidak bisa menjaga perasaan seorang istri. Tapi kalau istri itu tetap menjaga kehormatan suaminya, menjaga keutuhan keluarganya, meskipun istrinya suaminya zalim sekalipun, apa kata beliau? Allahu minal ajri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan istri itu minal ajri pahala mislama u'tiya Asiyah, sebagaimana yang Allah berikan pahala kepada Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim itu? Istrinya Fir'aun. Sabar. Bayangin, ada nggak ibu-ibu di sini yang suaminya itu kayak Fir'aun? Udah saya pasti. Saya berapa kali menangani masalah antara suami istri. Suaminya orang Islam, ya kan, rajin sholat, rajin ngaji, tapi menganggap suaminya ini kurang perhatian lah, atau suka menyakiti istrinya lah, kurang memberi nafkah lah, ya. Padahal dalam Al-Quran kan jelas Allah memberikan perumpamaan istri Fir'aun yang bernama Asiyah, ya. Kurang apa zolimnya Fir'aun kepada istrinya, tapi tetap Asiyah sabar melayani suaminya Fir'aun sampai dia menjadi wanita paling mulia yang diabadikan dalam Al-Quran dengan doanya Robbi bunili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah aku, bangunkanlah untukku istana di surga. Karena apa? Karena kesabaran beliau dalam menghadapi suaminya, ya, dan kesabaran beliau dalam menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma gara-gara masalah sedikit udah pengen minta cerai dari suami. Naudzubillah subhanallah min dzalik. Sabar itu pahala luar biasa. Semakin kita sabar menanggung rasa sakit yang dilakukan orang lain, nanti pada akhirnya suami itu akan terbuka hatinya untuk mencintai istrinya. Sama seperti yang tadi. Ketika ada orang yang begitu luar biasa kesabarannya menanggung rasa sakit yang dilakukan orang lain, pada akhirnya akan memunculkan rasa cinta dari orang-orang yang menzalimi. Itu luar biasa. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang berikutnya, wa min akhlaqihim, dan di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhu, kasratu ta'dhimihim hurmatal muslimin wa mahabbatal khairi lahu. Di antara akhlak salafus saleh yang sangat luar biasa yang harus kita contoh, kasratu ta'dhimihim, luar biasanya mereka mengagungkan, menjaga apa?
suka mengumbar aib dan kekurangan saudaranya sesama muslim. Itu salah besar. Gak suka, walaupun beda mazhab, walaupun beda pendapat, ya, walaupun beda partai, gak gampang ngejek-jekin. Selama kita menganggap saudara kita itu adalah orang Islam, gitu. Dia jaga kehormatan. Kalau seandainya saudaranya salah, dia mungkin ya namanya juga manusia. Semua orang bisa salah, kita pun bisa salah. Itu orang yang beriman. Kalau zaman sekarang kan enggak. Kalau misalnya yang salah itu kebetulan rivalnya, rasain dulu gitu. Padahal masih sama-sama orang Islam. Kata Rasulullah, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kekurangan aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa sih di antara kita yang enggak punya aib? Kalau kita suka ngebongkar aib orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib di kita di kemudian hari. Itu ada hadisnya. Alhamdulillah, subhanallah, amin. Wa mahabbatal khair. Salafus saleh itu selalu mencintai kebaikan bagi saudaranya sesama muslim, mendoakan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna min jumlati sya'airillah. Karena hal itu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hafal doa dari Rasulullah SAW, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami. Terus selanjutnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam diri kami, dalam hati kami ada rasa ghil, dengki, benci kepada saudara-saudara kami sesama muslim. Meskipun mereka punya salah, biarlah mereka punya salah. Itu antara dia dengan Allah. Enggak usah kita ikut-ikutan menyebar kesalahannya. Kalau kita ikutan nyebarin kesalahannya, kita ikutan dosa. Kalau umat Islam kesalahannya udah menyebar kemana-mana, akhirnya antara umat Islam pun saling tidak percaya satu sama lain. Sekarang partai Islam dijelek-jelekin, akhirnya orang nggak percaya sama partai Islam. Akhirnya nyoblos sekalian partai yang bukan Islam. Gitu. Karena apa? Ada memang orang yang berusaha untuk menjatuhkan harga diri dan kehormatan umat Islam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, la yahkiranna ahadun ahadan minal muslimin. Jangan sampai salah seorang di antara kaum muslimin merendahkan ahadan, salah seorang yang lain minal muslimin sesama umat Islam. Fa inna saghiral muslimin, meskipun karena sesungguhnya seorang muslim yang terkecil pun, terendah pun menurut pandangan kita, indallahi kabir, di sisi Allah besar. Kehormatannya sangat besar. Meskipun dia bukan kaum muslimin yang memiliki jabatan, kedudukan di antara kaum muslimin, tapi di sisi Allah ketika dia memiliki keimanan, di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini yang berikutnya ini lebih dahsyat lagi. Wa kana Abdullah bin Abbas, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, turjamanul Quran, sang penerjemah Al-Quran, ulamanya para sahabat. Tidak ada orang yang lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Yaqulu, beliau berkata, afdhalul hasanat ikramul jalis. Sebaik-baik, seutama-utamanya kebaikan, ikramul jalis, menghormati teman duduk kita. Orang yang dekat dengan kita bisa menghormati, kata beliau. Wa kana yanzuru ila Ka'bah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas melihat Ka'bah, memandangi Ka'bah. Wa yaqul, kemudian dia berkata sambil memandangi Ka'bah, innallaha harramaka,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wahai kafir, wa syarrafaka dan mengagungkanmu, wa karramaka dan memuliakanmu. Wal mukmin, tapi ketahuilah wahai kafir, seorang mukmin itu a'dhamu hurmatan indallahi minka. Seorang mukmin yang mampu beriman kepada Allah, yang dalam dirinya ada iman kepada Allah, lebih tinggi kehormatannya di sisi Allah dibandingkan dirimu. Bayangin, seorang mukmin ya, yang punya keimanan kepada Allah, di sisi Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan apa? Dibandingkan Ka'bah. Gitu. Makanya ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, ya, Ka'bah hancur, runtuh, itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin. Gitu. Makanya kita sembarang menumpahkan darah seorang mukmin. Apa yang terjadi sekarang di saudara-saudara kita di Palestina yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah alaih, itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak gampang. Zaman sekarang anak-anak muda dikit-dikit tawuran, membunuh orang, itu dosanya besar. Makanya kata Abdullah bin Abbas sambil memandangi Ka'bah, wahai Ka'bah, kamu sudah dimuliakan Allah, diagungkan Allah, tapi ketahuilah kehormatan seorang mukmin itu masih lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan di dirimu. Kadang-kadang kita gampang merendahkan kehormatan seorang mukmin. Bahkan ustadz aja kadang-kadang dibully, dijelek-jelekin. Seorang ulama dibully, dijelek-jelekin. Itu terjadi. Bahkan Ikrimah radhiyallahu ta'ala, ya, Ikrimah yang dulu beliau berkata, iyakum, takutlah kalian, antu'du ahadan minal ulama, untuk menyakiti seorang pun di kalangan ulama, orang yang berilmu, mengajarkan ilmu. Jangan sampai kalian sakiti gara-gara beda pendapat, terus dijelek-jelekin, diviralin, terus dibully gitu. Padahal ulama, wa inna man ada aliman, karena sesungguhnya barang siapa yang menyakiti seorang alim, faqad ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan ikut-ikutan. Ya. Kadang-kadang kita beda pendapat sama seorang ulama, terus kita ikut-ikutan ngebully dia, menjelek-jelekin dia. Ya. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samai wal ardi at-talhud bil bahri wa hatta namlah fi juriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan ikan di lautan, sampai apa? Semut yang ada di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil qail. Semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Kok kita hanya bukan ulama berani-beraninya membuli seorang ulama karena beda pendapat? Mereka didoain sama penduduk langit dan bumi, kok kita menjelek-jelekin? Yang ada nanti kebalik doa itu keburukan buat diri kita. Karena kita gampang beda pendapat, beda mazhab, menjelek-jelekan, itu dosanya besar. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Hurairah sahabat Rasulullah yang paling banyak apa hadis dari Rasulullah, yaqul, beliau pernah berkata, al-mu'minu akramu Allahi ta'ala. Seorang mukmin itu akramu, lebih mulia, Allahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'dil malaikah, dibandingkan sebagian malaikat. Ya, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, bahkan sebagian mereka itu bisa mengungguli kemuliaan sebagian malaikat. Ya. Karena mereka taat kepada Allah memang tidak punya nafsu. Tapi seorang mukmin dia bisa taat kepada Allah
sambil mengalahkan nafsunya, itu bisa lebih mulia dibandingkan sebagian malaikat. Tidak semua malaikat, tapi sebagian malaikat. Alladzina indahu, yang ada di sisi Allah. Fata'ammal ya akhi, oleh karena itu maka hendaklah kamu berpikir wahai saudaraku, fi nafsika, dalam dirimu. Hal azamta hurumatil muslimin, apakah kamu sudah memuliakan kehormatan kaum muslimin? Fadlan anil ulama, terlebih-lebih terhadap para ulama wasolihin dan orang-orang soleh. Kama zakarna, sebagaimana telah kami sebutkan. Am ihtakor tahu, atau kamu termasuk di antara orang-orang yang suka meremehkan, menghina, membuli para kaum muslimin, membongkar aib kaum muslimin, bahkan membongkar aib ulama. Wa waqata fi a'radi, sampai kamu terjatuh dalam membuka aib-aib mereka. Wasil minal fasikin, gara-gara hal itu kamu bisa menjadi orang fasik. Alhamdulillah, subhanallah. Kelihatannya remeh, tapi dahsyat dosanya di Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa menjadi orang fasik gara-gara hal itu. Astagfirullah, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jangan ikut-ikutan gitu. Kira-kira ulama walaupun gara-gara beda pendapat aja nggak usah ikut jelek. Wa min akhlaqihim, terakhirnya. Wa min akhlaqihim, di antara akhlak para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhu, tarku talabil riasah. Masalah politik. Tarku talabil riasah. Salafus saleh itu meninggalkan minta jabatan. Salafus saleh itu nggak suka minta jabatan, apalagi nyogok biar dapat jabatan yang dilakukan orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang tuh berani ngeluarin duit buat dapat jabatan. Gitu. Kalau salafus saleh dulu, mereka bahkan nggak mau minta jabatan. Hatta tubji'ahum au tuqaddimuhum annas, sampai datangan jabatan itu sendiri yang minta mereka, atau orang-orang yang datang untuk minta mereka menduduki jabatan. Jadi mereka nggak minta, tapi orang-orang, kalau organisasi itu yang menugaskan dia untuk menduduki sebuah jabatan. Itu boleh. Ala anfusihim, atas diri mereka. Wa yasiru ahaduhum yaqul, dan mereka seringkali, salah seorang di antara salafus saleh itu sering mengatakan, ma ana bi ahdin lil imam, saya nggak pantas menjadi seorang pemimpin. Kalau kita kan saya aja, sampai dia bikin kekuatan agar dia yang dipilih sebagai pemimpin dengan segala cara, yang haram ataupun yang halal digunakan masalah contohnya. Jadi mereka itu merendah diri. Zaman Umar itu kan begitu. Abu Hurairah itu jadi gubernur. Abu Hurairah itu setelah wafatnya Rasulullah jadi gubernur di zaman Umar. Tapi Abu Hurairah awalnya menolak. Kata Umar, justru kamu yang paling cocok jadi gubernur. Tapi meskipun beliau jadi gubernur, di pasar masih manggul kayu bakar. Sampai beliau lewat, mikir-mikir gubernur lewat. Itu luar biasanya para sahabat beliau. Fayaqulun nasu lahu, justru orang yang mengatakan kepada dia, bal anta ahlul bidah, justru engkau orang yang paling cocok untuk hal tersebut. Wa ziyadah, bahkan lebih dari itu. Wa qad kana Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala, Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, yaqulu, beliau berkata, man talaba ri'asah, barang siapa yang minta jabatan, qabla maji'iha, sebelum ditawarkan kepadanya, farrat minhu wa tahu, maka nanti dia akan lari dari jabatan itu ketika dia wafat. Artinya apa? Dia akan menyesalinya ketika dia menjelang wafatnya. Nyesel, nangis, ternyata banyak
kewajiban saya tidak bisa saya tunaikan gara-gara dapat jabatan. Dibayangkan kalau seorang jadi gubernur, berarti tanggung jawab kita kan satu provinsi. Ya. Gubernur DKI ini satu provinsi, rakyat kita ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita nggak benar ngurusnya, berapa banyak dosa yang kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu RT, Pak RT, satu RT itu jadi tanggung jawab. Apalagi presiden 200 juta penduduk Indonesia itu menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Antoki Yaqul, orang mau nama Al-Antoki mengatakan al-asatu ra'suhu bil. Kepemimpinan jabatan itu adalah pangkal cinta pujian. Ya biasanya kan orang yang di jabatan itu pengen dipuji, pengen dimuliakan, pengen disanjung. Ya. Kalau di majelis namanya harus disebut kantor hormat. Gitu. Kalau nggak disebut siapa nih MC-nya ganti, pecat nih. Kalau namanya tidak disebut. Pangkalnya dia itu adalah ketika seorang punya jabatan. Makanya kemarin kalau sudah ria, amal ibadahnya jadi hilang. Wa ma'syukun nafsi, merasa disenangi oleh hati. Nah, jabatan itu disenangi karena dimuliakan. Tapi wa qurratu aini lisyaitan, dia adalah kesenangannya setan. Gitu. Jabatan itu kesenangan setan, kecuali hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibrahim bin Adham yaqul, kunu aznaban wa la takunu ru'usan. Ibrahim bin Adham mengatakan, kunu aznaban, jadilah kalian ekor, wa la takunu ru'usan, jangan kalian jadi kepala. Fa inna dzamba yanju, karena biasanya ekor itu selamat, wa ra'su yahlak, dan kepala itulah yang celaka. Ya. Maksudnya apa kita tahu? Kalau sapi gitu kan, yang dipotong apanya? Kepalanya kan yang dipotong dulu kan. Allah Nabi. Bahkan Budayl bin Iyad yaqul. Ya. Budayl bin Iyad pernah mengatakan, ma'ahabba ahadun ariyasa, tidaklah seseorang cinta kepada jabatan illa ahabba dzikrona, melainkan dia juga cinta disebut-sebut, dipuji-puji oleh manusia. Illa ahabba dzikrona bin naqais wal ghayb. Dia suka menyebut manusia bin naqais dengan kekurangan wal uyub dan aib orang lain. Ya, maksudnya rival-rivalnya. Kalau misalnya dia dicalonkan, ya, dia akan menjelek-jelekan lawan politiknya kan. Biar apa? Biar tamayas, biar dia kelihatan lebih sempurna, lebih istimewa, lebih bagus. Gak mungkin dia memuji lawannya. Pasti dia akan mencari-cari kejelekan, aib dari lawannya. Ini pun udah gak benar ketika kita mencari kejelekan lawan kita. Buah-buah bil kama, dia tamanya buah bil kama. Dia seorang orang dia yang sempurna. Wayang Quran yuzkaran nas ahadan indahu bil khair. Dan dia gak suka kalau ada orang yang disebut, ya, seorang pun indahu di sampingnya bil khair. Itu orang itu baik ya. Ternyata orang itu lawan politiknya enggak. Dia enggak benar tuh. Gak mau dia kalau lawan politiknya atau orang lain dibagus-bagusin di depan dia. Karena kalau ada orang yang bagus, otomatis dia apa? Nah, berbahaya, yang bisa tersingkir kan gitu. Popularitasnya turun. Ya. Apa istilahnya kalau integritasnya jatuh gitu. Kalau ada yang lebih populer, yang lebih bagus dibandingkan dia. Jadi suka mencari-cari kejelekan orang lain. Waman asyaqori riyasa, barang siapa yang sangat cinta kepada jabatan, faqad tuhul bi amin sholatihi, maka sudah diucapkan selamat tinggal dari kebaikan. Kalau orang ngotot banget pengen
jabatan berarti sudah selama 3 udah susah didapatkan kebaikan dalam dirinya. Beda kita cinta kedudukan, cinta jabatan dengan kita diminta untuk menduduki sebuah jabatan. Beda ya. Kalau diminta yaitu kewajiban kita amanah. Jangan sampai ada orang yang lebih buruk dibandingkan kita yang pada akhirnya menempati posisi itu kalau kita menolak. Tapi kalau kita minta maksa, padahal bisa jadi ada yang lebih baik dibandingkan kita, nah itu yang dilarang oleh berkau ulama. Bayar kayahi, maka hati-hatilah kamu wahai saudaraku, wahub bariyasa, cinta kepada jabatan. Bisyai'in min umuri dunia, tentang sesuatu dari perkara dunia, wa ma yaqulu ilaiha, dan yang berkaitan dengannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 11 lewat. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanya, diskusi, dipersilakan. Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Ada yang bertanya?